Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang query, maksudnya struktur query language untuk SLMS. Ini query lanjutan, ya. Nah, di sini juga kita akan mengisi data lewat copy clipboard. Kalau pertemuan sebelumnya, itu kita mengisinya melalui query yang insert into mata kuliah. Nah, itu kan melalui query. Sekarang kita akan coba untuk mengisi melalui Excel. Jadi saya sudah bagikan juga untuk data supportnya ke Excel. Nanti kita akan coba bagaimana cara melakukan copy data melalui Excel. Oke? Nah, sekarang silahkan kalian buka SSMS-nya dan pastikan kita sudah ada database diagram dan juga ada tabel serta ada view. Sekarang kita akan masuk ke SSMS-nya. Ya, ini ada dosen, kelas, mata kuliah. Nah, mata kuliahnya kemarin sudah kita lakukan pengisian data, lalu juga udah kita lakukan hapus lagi ya. Terakhir kemarin kita sudah new query. Nah, kita lihat untuk mata kuliah. Karena kemarin udah kita hapus ya. Kita lihat apakah masih dihapus. Ya, 0 ya. Pastikan semuanya datanya adalah 0. Yang ada isinya itu hanya dosen, mahasiswa, dan prodi. Ya. Nah, ini data supportnya saya sudah share ke kalian. Oke, nah ada kesalahan kemarin waktu saya pertama kali upload, itu kan kita dosennya. Nih ya, saya buka. Edit top 200 row untuk melihatnya. Nah, dosen kita itu hanya ada 5. ID dosennya ada 5. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini di tabel kelas. Ya, di tabel kelas ada kolom dosen. Di sini ada dosennya sampai ID-nya 8, 6, 7. Mungkin bagi kalian yang sudah mencoba mengerjakan pertemuan ini, itu akan terjadi error. Sekarang kita ganti aja ya. 8-nya saya ganti jadi 5. Jadi isinya itu harus sama ya, harus sesuai dengan primary key-nya. Jadi ID dosennya tadi hanya 5. Jadi untuk di kelas ini juga hanya boleh ID-nya sampai 5. Oke, ini sudah semua ya. Hanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti secara logikanya itu, secara konseptualnya itu, kelas 01 PS1 itu dosennya siapa? Dosen ID 5. ID dosen 5 siapa? Kita lihat. Dosen 5 adalah Lis Aryani. Seperti itu. Lalu ada 01 PS1 juga di mata kuliah yang lain. ID kelasnya 8. Itu untuk dosennya adalah ID 3. Berarti itu adalah Nirwana. Seperti itu ya logikanya. Makanya nggak boleh ada 8, 7. Karena di sini ID dosennya. Kecuali kalau di sini ID dosennya ada 7, 8. Maka di sini juga boleh. Ya. Oke, itu saja. Nah, sekarang kita akan mulai. Jadi di sini ada tabel, di Excel-nya ada tabel mata kuliah, tabel kelas, dan tabel mahasiswa kontrak kelas. Nah, yang mana dulu yang harus kita copy? Yang di-copy itu adalah tabel utama dulu. Nah, tabel utama yang mana? Tabel yang tidak mengacu pada tabel yang lain. ID matkul, kode matkul, nama matkul, SKL, mata kuliah, syarat, kurikulum. Ini dia berdiri sendiri. Ya, tidak bergantung pada tabel yang lain. Kecuali beda dengan tabel mahasiswa kontrak kelas. Di sini ada ID kelas. ID kelasnya ada di sini angkanya mengacu pada tabel kelas primary key-nya. Jadi nanti harus kita copy dulu tabel kelas baru tabel mahasiswa kontrak kelas. Kita coba dulu ya. Untuk tabel mata kuliah kita buka. Edit top 200 row. Ini masih 0 ya, letakkan pointernya di sini. Lalu kita copy seperti ini. Ctrl C, copy, klik kanan, kita paste. Nah, ini cara yang kedua untuk mengisi data. Kalau kemarin kita pakai query insert, kalau di sini kita pakai copy clipboard. Oke, sudah isi semua. Sekarang kita masuk ke tabel kelas, edit top 200 row. Sama ya. Kita
kita copy, Ctrl C, kita belum tercopy, Ctrl C, klik kanan, belum bisa dipaste, kita close dulu. Tabel kelas ya, di tab 200 row, klik kanan, kita paste. Tunggu sampai nanti dia muncul. Jadi nggak usah diisi. Jadi kalau ada data supportnya itu lebih memudahkan. Kita nggak perlu input query atau kita nggak perlu mengetik satu-satu. Kalau kayak mahasiswa kemarin kan kita harus mengetik satu-satu ya. Isi ID, kalau NIM-nya berapa, namanya siapa, jenis kelaminnya, seperti itu. Jadi nggak perlu lagi. Oke, kita close. Sekarang kita mahasiswa kontrak kelas. Edit tab 200 row. Nah, untuk ID untuk mahasiswa kontrak kelas di sini ada tanggal kontrak. Tanggal kontrak ini formatnya nanti kalau kalian terjadi error, ini kan formatnya bulan, tanggal, tahun ya. Nah, nanti kalau misalnya error itu kalian ganti saja formatnya di Excel-nya karena kadang ada perbedaan antara format satu komputer dengan komputer yang lain ya untuk query-nya. Ini saya coba dulu apakah sama formatnya. Kalau error nanti kita ganti ya. Kalau error itu kalian bisa gantinya di sini. Oke, dikasih loading. Copy ya. Lumayan lama ini karena datanya lumayan banyak. Ada 80 lebih ya. Nah, ini sudah selesai. Tidak ada pemberitahuan, berarti berhasil, nggak ada yang error ya, formatnya sama. Nah, kan di sini berubah kan jadi tahun, bulan, tanggal, dan jam karena di sini kita pakai date time ya. Oke. Berarti kalau misalnya nanti dia di sini mintanya tahun, tanggal, kalau ini kan otomatis nih berubah, kalian ubah di sininya formatnya seperti itu ya. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal close. Itu berhasil, sudah copy datanya. Jadi besok kalau ada latihan copy data seperti itu. Sekarang kita masuk ke query lanjutan, ya. Nah, di sini baik, ini udah selesai ya, ini udah di copy, udah selesai. Nah, sekarang kita query yang menggunakan lebih dari satu relasi dasar yang saling berhubungan dapat dinyatakan hubungan tersebut melalui klausa where. Nah, cara ini sama dengan penggunaan klausa inner join pada praktikum kita pembuatan view. Nah, sekarang kita akan memanggil, kalau kemarin kita hanya memanggil dari tabel mata kuliah atau tabel mahasiswa saja, satu tabel. Nah, di sini kita panggil dari tabel mahasiswa dan tabel prodi, dua tabel. Nah, yang menghubungkannya itu adalah nih, ada where mahasiswa titik prodi sama dengan prodi titik ID prodi. Jadi yang di depan ini kan rumusnya ya, foreign key sama dengan primary key. Nah, yang menjadi foreign key-nya adalah tabel mahasiswa kolom prodi. Yang menjadi primary key-nya adalah tabel prodi kolom ID prodi. Jadi kalian harus paham dulu konsep dari tabel dan kolom. Ya, jadi ini tabel, dosen, kelas, mahasiswa, mata kuliah, mahasiswa kontrak kelas, prodi. Ya. Nah, untuk kolom itu yang ini. Nah, di desain nih, ID mahasiswa, NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, ini adalah kolom. Ya, jadi harus tahu dulu. Nah, jadi di sini select NIM, nama mahasiswa, nama prodi, from, ini tabelnya, kita akan menggabungkan tabel mahasiswa dan tabel prodi, di mana tabel prodinya yang menghubungkannya tabel prodi, kolom
tabel mahasiswa kolom prodi sama dengan tabel prodi kolom ID prodi. Kita coba ya. Saya sudah ketikkan di notepad. Oke. Nah, nih, select kita akan menampilkan name, nama mahasiswa dan nama prodi. Oke, kalau kalian bisa lihat di sini, kolom name ini berasal dari tabel mahasiswa, ya. Nama mahasiswa dari tabel mahasiswa. Nama prodi diambil dari tabel prodi karena tidak ada nama prodi di tabel mahasiswa. Yang ada nama prodi itu di tabel prodi. Nah, ya, cara menghubungkannya, kalau misalnya kita tidak pakai where, langsung saya coba eksekusi, dia muncul, tapi semuanya itu tidak terhubung, sama kayak view kemarin. List Aryani misalnya harusnya TI, karena tidak pakai where, jadinya sistem informasi. Milania harusnya teknik informatika, tapi karena tidak pakai where, tidak ada penghubung antara tabel mahasiswa dan tabel prodi, maka jadi sistem informasi. Sekarang kita coba, ya. Kita pakai where. Ingat, ini adalah tabelnya, ya. Ini tabelnya, ini kolomnya, Forensky. Kalau kita lihat di database diagramnya, mahasiswa dan prodi. Jadi kalian harus paham dulu ya. Jadi di tabel mahasiswa ini ada kolom prodi. Nah, ini dihubungkan ke tabel prodi di ID prodi. Nih ya, nih yang kita tarik tadi. Nah, makanya dia munculnya di sini. Sekarang kita eksekusi. Nah, seperti ini. Hendra Teknik Informatika. Jadi akan sesuai dengan ID prodinya. Di tabel mahasiswa misalnya ID prodi list ini 1, maka dia akan 1. Seperti itu. Ya, ini kebetulan aja sama. Selanjutnya, menggunakan klausa and jika ingin menyatakan beberapa hubungan antara relasi pada klausa where. Jadi kalau misalnya yang ini hanya 2 tabel, mahasiswa dan prodi, sekarang kita akan menghubungkan 3 tabel, mahasiswa, prodi, dan dosen. Kita akan menampilkan name, nama mahasiswa, nama prodi, nama dosen. Ya, saya copy dulu. Oke. Select name dari tabel mahasiswa, nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, nama prodi dari tabel prodi, nama dosen dari tabel dosen, S dosen PA. Ini S ini hanya untuk nama alias ya. From, jadi tabel kolom-kolom ini diambil dari tabel mahasiswa, prodi, dan dosen. Sekarang kita hubungkan untuk tabel mahasiswa ke tabel prodi, yang menghubungkan adalah kolom prodi di tabel mahasiswa dan ID prodi di tabel prodi. And mahasiswa dan dosen, tabel mahasiswa dan tabel dosen itu dihubungkan pada tabel mahasiswa ada DSN-PA, ada dosen PA, ada kodenya, kode dosen PA-nya berapa. Nah, di sini di ID dosennya itu untuk primary key. Jadi, dosen PA ini mengacu pada ID dosen. Kita eksekusi, ya, eksekusi. Seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di tabel mahasiswa, dosen PA itu hanya angka. Prodi itu hanya TI atau SI. Tapi di sini karena kita hubungkan menggunakan klausa where ini, Forensky sama dengan primary key, maka bisa terhubung, muncullah dia nama prodi dan dosen PA-nya seperti ini. Alisa Dikin, jadi tidak hanya angka saja. Seperti itu, ya. Selanjutnya, kita lihat lagi query apa yang akan kita kerjakan. Select dan distinct. Distinct adalah mengembalikan nilai, mengembalikan hanya nilai yang berbeda. Kalau misalnya kita pakai query ini, oke, kita eksekusi. Select prodi from mahasiswa, maka akan muncul kita punya
15 mahasiswa, maka akan muncul prodi setiap mahasiswa. Mahasiswa 1 ada SI, mahasiswa 2 ada SI, sampai ke mahasiswa 15 ada TI. Sekarang kita coba pakai distinct. Oke. Nah, yang muncul hanya nilai yang berbeda saja. Jadi di tabel di tabel mahasiswa itu hanya ada 2 jenis prodi, ada SI dan hanya ada TI. Itu fungsi dari distinct, ya. Selanjutnya itu distinct ya, sama nanti kalian coba untuk jenis kelamin seperti itu, mengelompokkan, ya. Lalu di sini ada fungsi agregasi, ya. Fungsi agregasi itu terdiri dari 3, ada count, ada sum, dan ada average, ya, untuk menghitung banyak, jumlah, dan rata-rata. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Ini ada count, select count, prodi, S, prodi, from mahasiswa. Di sini mengembalikan nilai dari banyak baris yang sesuai dengan kriteria FI. Sekarang kita coba. Kita akan menghitung. Nah, kita akan menghitung banyak prodi di tabel mahasiswa kita yang mana prodinya SI. Kita menghitung banyak mahasiswa yang prodinya SI. Jadi di tabel mahasiswa itu yang prodi SI ada 10. Kita coba, ya. TI. Kita lihat, benar nggak jumlahnya 15? Oh, tadi 10 kan mahasiswa kita ada 15 tuh. Tadi SI 10, TI-nya harusnya ada 5. Oke, kita eksekusi. Benar, ya. Yang prodi TSI ada 10, yang prodi SI ada 5. Oke, selanjutnya untuk fungsi sum mengembalikan nilai total pada sebuah kolom numerik. Jadi dia hanya bisa di kolom numerik. Kalau tadi count itu bisa menghitung di kolom teks, ya. SI itu teks. Tapi kalau misalnya sum dia hanya menjumlahkan nilai yang ada di kolom numerik. Misalnya kolom SKS kan numerik tuh, atau misalnya kolom pokoknya yang dia numerik, ya, bisa dihitung. Contohnya nih SKS pada tabel mata kuliah, kita hitung. Kita akan menjumlahkan berapa banyak SKS di tabel mata kuliah. Ada 20. Oke. Selanjutnya average mengembalikan nilai rata-rata pada sebuah kolom numerik sesuai dengan kriteria. Sama seperti sum, dia hanya bisa melakukan eksekusi di kolom numerik. Ya, tapi kalau sum tadi jumlah total, kalau average itu nilai rata-rata. Sekarang kita akan lihat, kita akan cari. Nih, nilai rata-rata nilai di mahasiswa kontrak kelas, tabel mahasiswa kontrak kelas yang ID mahasiswa 1. Karena nilainya masih 0, maka rata-ratanya juga 0. Nanti kalau kita udah inputkan nilai, maka hasilnya juga akan nilai. Oke, selanjutnya agregasi dan group by. Berapa banyak mahasiswa pada prodi SI jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin mahasiswa? Jadi berapa banyak mahasiswa yang laki-laki, berapa banyak mahasiswa yang perempuan di prodi SI. Ya, di prodi SI itu laki-lakinya ada berapa, perempuannya ada berapa. Oke. Ini query-nya. Kita copy dulu. Select jenis kelamin, count prodi, ya, select jenis kelamin, kita hitung prodinya, as count prodi dari tabel mahasiswa yang mana where prodinya SI, group by jenis kelamin. Jadi kita hanya akan menghitung
jenis kelamin prodi SI dan kita kelompokkan berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi ada laki-laki dan ada perempuan, ada L dan ada P. Maka di prodi SI itu yang L ada 3, yang P ada 7. Ya, seperti itu. Selanjutnya, berapa banyak jenis tempat lahir mahasiswa? Kita menghitung berapa banyak jenis tempat lahir mahasiswa. Oke. Kita lihat. Kita eksekusi. Ada 6. Ya, jadi ada misalnya tadi kan ada 15 mahasiswa, berarti ada beberapa mahasiswa yang tempat lahirnya itu sama. Misalnya Kota Jambi ada 3. Jadi ini 6 ini adalah jumlahnya. Misalnya ada Kota Jambi, ada Sabah, Kuala Tungkal sampai 6 jenis ya di tabel mahasiswa. Selanjutnya, yang terakhir, kondisi jika benar atau jika salah. Ya, pakai kondisi if. Jadi di sini kita akan menampilkan mahasiswa itu kalau L dia akan muncul laki-laki, kalau P akan muncul perempuan dari tabel mahasiswa. Oke. Eksekusi. Akan muncul Lis Aryani yang tadinya P jenis kelaminnya, maka dia munculnya perempuan. Miliani P jadi perempuan. Kuncoro L jadi laki. Kalau sudah kalian simpan, tulis SQL lanjutan. Nah, ini kan yang tadi yang pertama ya, sesi pertama SQL 1 itu ada 3, lalu sekarang ada SQL lanjutan, ini disimpan, lalu nanti kalian lampirkan pada pertemuan ke-13. Silahkan dikerjakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.